Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran perdana kita pada kali ini kita akan membahas terkait dengan induksi matematik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan induksi matematik? Jadi di dalam matematika itu ada banyak metode untuk membuktikan pernyataan matematik, dan saya pikir kalau persoalan pernyataan matematik kita sudah mempelajari di kelas 1. Jadi ada banyak hal, atau paling tidak dua lah, yang nanti kita akan pelajari, metode atau cara untuk membuktikan pernyataan matematik. Salah satu metode untuk membuktikan pernyataan matematik itu adalah dengan cara induksi matematik. Jadi induksi matematika itu adalah salah satu teknik pembuktian di dalam matematika. Teknik yang lainnya adalah logika, tapi nanti akan kita pelajari pada kelas ataupun materi selanjutnya. Nah, karena ini adalah teknik pembuktian, maka tentu teknik ini punya langkah-langkah tersendiri untuk membuktikan pernyataan matematik. Jadi langkah-langkah induksi matematik itu ada dua. Yang pertama adalah basis induksi, dan yang kedua adalah langkah induksi. Sehingga nanti ketika ada pernyataan matematik, kita hanya membutuhkan dua langkah ini untuk menyatakan bahwa pernyataan itu adalah benar ataupun salah. Nah, ini tentu pengantar yang saya pikir bersifat abstrak, tetapi agar lebih jelas saya ingin langsung ke contoh. Misalnya kita punya soal seperti ini. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, dari pernyataan itu tentu kita bisa membuat semacam barisan bilangan ganjil. Misalnya kita berdasarkan soal tentu kita bisa menggambarkan di dalam bentuk barisan 1 tambah 3 tambah 5, dan kalau kita teruskan ini nanti ketemunya adalah 2n kurang 1. Yang ingin kita buktikan bahwa tadi sesuai soal bahwa gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah n kuadrat. Jadi ini adalah pernyataan matematik yang ingin kita buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n kurang 1 itu adalah n kuadrat. Nah, kita ingin membuktikan dengan cara induksi matematik. Tentu langkah pertama adalah basis induksi. Ini saya sudah tuliskan beberapa baris. Langkah 1 adalah sesuai tadi teori. Langkah 1 adalah basis induksi, saya singkat BI. Maka kita bisa melihat dari baris bilangan ini, barisan ini 1 tambah 3 tambah 5 tambah sampai dengan 2n kurang 1 itu sama dengan n kuadrat. Basis induksinya adalah kita hanya membuktikan Pn untuk yang pertama. Untuk n sama dengan 1, n ini menunjukkan urutan yang pertama. Untuk n sama dengan 1, maka tentu kita peroleh adalah 1 pangkat 2. 1 ini dari mana? 1 ini adalah 1 kuadrat ini dari mana? Tadi kita punya rumus adalah n kuadrat. Jadi kita untuk n sama dengan 1 kita substitusi 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka tentu jumlahnya untuk sampai urutan pertama itu 1. Misalnya kalau n2 misalnya, untuk n sama dengan 2, maka kita peroleh n pangkat 2. Jadi
N sama dengan 2, maka kita peroleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 ini benar enggak? 4 kita cek di barisan kita. 1 tambah 3 sama dengan 4. Maka ini terbukti. Jadi untuk N sama dengan 1 itu terbukti. Ini adalah langkah 1 atau basis induksi. Selanjutnya kita ingin membuktikan ini langkah basis induksi sudah terbukti. Langkah 2 itu adalah langkah induksi. Selanjutnya adalah langkah kedua, yaitu langkah induksi. Tadi kita sudah membuktikan bahwa untuk untuk PN ini sudah terbukti tadi. Maka di langkah kedua, andaikan PN benar, tadi itu PN-nya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Yang ini tadi kita sudah buktikan bahwa untuk menjumlahkan ini semua bilangan ganjil pertama, rumusnya adalah N kuadrat. Tadi kita sudah buktikan dan itu terbukti. Maka langkah induksi, andaikan PN benar, maka seharusnya buktikan juga PN tambah 1 juga benar. Nah, jadi ini yang ingin kita buktikan lagi, apakah benar. Dengan demikian nanti setelah kita membuktikan bahwa PN tambah 1 juga benar, maka untuk tadi soalnya untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama itu adalah N kuadrat rumusnya. Nah, selanjutnya di langkah induksi kita ingin membuktikan bahwa N tambah 1 juga benar. PN tambah 1 itu tidak lain adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1. Nah, ini yang ingin kita buktikan. Maka harusnya nanti hasilnya adalah N tambah 1 kuadrat. Nah, karena N-nya tadi sudah ditambah 1. Nah, ini yang ingin kita buktikan. Jadi ini yang ingin kita buktikan, apakah pernyataan ini benar. Saya ingin membuktikan ini dari sisi kiri. Jadi nanti hasilnya kita ingin mendapatkan bahwa di sisi kiri itu sama dengan di sisi kanan. Jadi kita ingin mengoperasikan di sisi kiri dulu. Coba diperhatikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2N kurang 1, yang ini itu tidak lain tadi adalah N kuadrat. Sebagaimana tadi kita membuktikannya di basis induksi. Ini adalah N kuadrat. Ini tambah 2N tambah 1 sama dengan ini tetap ya, karena kita mengoperasikan di sisi kiri. Ini adalah N tambah 1 pangkat 2. Nah, yang ini kalau kita faktorkan, cara memfaktorkan kita sudah pelajari juga di kelas 1. Dan saya pikir masih ada ananda santri sekalian yang harus terus banyak latihan. 2N tambah 1 ini kalau kita faktorkan nanti ketemunya N tambah 1 pangkat 2. Sisi kiri sama dengan sisi kanan N tambah 1 pangkat 2. Maka ini terbukti. Maka dua langkah tadi, yang pertama adalah langkah basis induksi, dan yang kedua adalah langkah induksi. Tadi kita sudah lalui semua dan kita sudah buktikan langkah 1 terbukti dan juga langkah 2 juga terbukti. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah N buah bilangan pertama, bilangan ganjil positif pertama itu adalah
n kuadrat sebagaimana soal tadi. Nah, saya pikir itu dulu, nanti saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Silakan bertanya melalui WhatsApp kalau ada hal-hal yang belum jelas.